Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sekali lagi dan bersama-sama kita akan disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Nah teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mau datang padamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih karena di pagi hari ini kami boleh bangun lagi, dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Saat ini kami akan kembali mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan di firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu, biarlah Engkau yang bersuara melalui setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pada pagi hari ini, puji Tuhan, kita semua masih di dalam pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan yang saya beri judul, Ia Peliharaku, atau Tuhan memelihara kita sebagai manusia. Nah, bacaan awal yang akan kita baca yaitu dari 1 Petrus 1, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Nah, teman-teman, Ia peliharaku atau Tuhan peliharaku. Nah, maksudnya gimana sih Tuhan memelihara kita? Apakah seperti kita memelihara hewan kayak kucing, terus anjing, atau gimana sih cara Tuhan memelihara kita? Nah, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pelihara itu bisa jadi jaga atau rawat. Jadi, sedangkan arti pemeliharaan di KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, bahkan arti lainnya bisa juga penyelamatan dan penghindaran. Nah, misal nih, kita punya kucing peliharaan, tentu kita akan merawat kucing ini, kita kasih makan, kita kasih minum, terus kita mandiin, kita obatin kalau dia sakit, mungkin bawa ke dokter hewan juga, terus kita kasih tempat tinggal yang nyaman, kandang yang nyaman, supaya dia bisa tidur dengan nyaman dan bisa terhindar juga dari hewan-hewan yang mungkin mau mengganggu dia gitu. Terus kita sayang dia kayak kita sayang keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah, pastinya kucing itu bakal ngerasa nyaman karena kita merawat dia, kita melayani dia, kita kasih makan, kita kasih tempat yang nyaman untuk dia. Dan kucing itu bisa merasa aman karena di situ dia merasa terlindungi karena kita kasih perlindungan dengan dia tinggal dalam kandang, dia tinggal dalam rumah seperti itu. Nah, teman-teman, apakah cara Tuhan memelihara kita itu sama kayak kita memelihara kucing itu tadi? Nah, dipelihara. Apakah Tuhan secara langsung itu memelihara kita dengan wujud nyata Tuhan di hadapan kita, kasih makan kita, terus kasih tempat tinggal kita untuk berlindung dari berbagai macam kondisi dan cuaca? Apakah Tuhan dengan wujud nyata itu memelihara kita selayaknya kita memelihara hewan itu? Berarti Tuhan sama orang tua kita sama aja dong. Bukan itu ya teman. Memang orang tua kita di sini itu sebagai perwakilan Tuhan, tapi poinnya bukan di situ. Nah, kalau kita lihat lagi di definisi pemeliharaan menurut KBBI di awal tadi, pemeliharaan itu juga memiliki definisi penyelamatan dan penghindaran.
Nah, berarti pemeliharaan ini bisa kita kaitkan dengan karya penyelamatan Kristus, penderitaan Kristus di kayu salib. Loh, kok bisa ya kita kaitkan ke penderitaan Kristus di kayu salib? Nah, teman-teman, kita ingat-ingat lagi di mana beberapa waktu yang lalu, di mana kita memperingati Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah bangkit bagi kita sebagai upaya Allah untuk mengembalikan hubungan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini supaya bisa terhubung lagi, terkoneksi lagi dengan Allah. Nah, teman-teman, kematian Kristus ini merupakan salah satu karya pemeliharaan Allah di mana Allah menyelamatkan umat manusia, menghindarkan manusia dari maut, menghindarkan manusia dari kegelapan. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah mengikuti seminar apologetika dan di situ dijelaskan apakah kematian Yesus, apakah penderitaan Yesus itu beneran atau cuma bohongan kayak fiksi gitu. Dan jawabannya adalah real, teman-teman. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu nyata. Karena orang yang non-Kristen pun, orang yang bukan pengikut Kristus pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul disalib. Nah, teman-teman, kembali lagi ke arti pemeliharaan tadi, di mana Tuhan menyelamatkan manusia dari maut dan menghindarkan manusia dari kegelapan. Kalau kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di kitab Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, melalui pemeliharaan Tuhan tadi, melalui karya penyelamatannya yang menghindarkan kita dari jerat maut, Dia memberikan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, di mana kita bisa terkoneksi lagi dengan Allah Bapa kita bisa terhubung lagi dengan Allah Bapa kita setelah kita ada jarak semenjak manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu tadi teman-teman merupakan inti dari pemeliharaan Tuhan di keseluruhan hidup kita. Lalu bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini? Nah, teman-teman, seringkali kita mengartikan pemeliharaan Allah di kehidupan kita sehari-hari itu ketika kita mendapatkan suatu berkat dari Tuhan. Contohnya secara kuantitatif ya, secara ukuran kuantitatif ketika kita tiba-tiba jadi miliarder, kita tiba-tiba dapat banyak uang, atau mungkin kita tiba-tiba mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, atau kita tiba-tiba merasakan sukacita lah. Sebenarnya hal itu bukan salah ya, bukan definisi yang salah, tetapi arti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu nggak sesempit itu, nggak sebatas itu teman-teman. Karena pemeliharaan Tuhan itu di mana saat kita di kondisi apapun, bahkan di kesulitan pun, kita masih sadar bahwa Tuhan itu eksis, Tuhan itu ada dan hadir memelihara kita. Nah, teman-teman, di sini yang mau saya bilang adalah pemeliharaan Tuhan itu unik. Pemeliharaan Tuhan itu nggak sekedar memberikan kita sukacita, nggak sekedar saat kita ada di kesukaan gitu, tetapi pemeliharaan Tuhan itu juga ada waktu kita dalam keadaan terpuruk pun, dalam keadaan susah pun, Tuhan itu tetap memelihara kita. Tuhan itu bekerja di keterpurukan kita tersebut. Nah, pemeliharaan Tuhan itu unik pada tiap orang dan tiap zamannya. Contohnya kayak Ayub yang Tuhan pelihara dan Tuhan percayakan kekayaan kepada Ayub. Nah, lain halnya dengan bangsa Israel yang waktu itu berada di pembuangan. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel saat bangsa Israel ada di pembuangan. Saat bangsa Israel merasa kesusahan, merasa menderita, di situ Tuhan itu bekerja. Di situ Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel
nggak cuma ngasih sukacita ke bangsa Israel, tetapi Tuhan juga bekerja di kesusahannya bangsa Israel. Nah, teman-teman, saya juga mau mengajak teman-teman buat belajar dari kisah Alkitab juga di Matius 6 ayat yang 25 sampai ke 34 dengan perikopnya yang membahas tentang hal kekhawatiran. Di sini menceritakan ketika Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya dan orang banyak di situ, Yesus menjelaskan bahwa burung-burung di udara dan bunga bakung yang sama sekali nggak kerja kayak manusia, yang nggak menabur, nggak menuai, yang nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Allah tetap memelihara burung-burung dan bunga bakung tersebut. Apalagi kita manusia yang diciptakan dengan akal sehat, diciptakan kita bisa bekerja ini dan itu, tentu Tuhan akan pelihara kita gitu, bahkan lebih daripada burung-burung dan bunga bakung yang ada di taman. Nah, teman-teman, poin di sini adalah ketika kita benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, apapun bentuknya, itu bisa kita rasakan, apapun kondisinya. Bahkan di kesusahan pun, kita pasti bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, teman-teman, sering nggak sih kita bertanya-tanya, kapan sih waktu Tuhan memelihara kita secara pribadi gitu? Teman-teman, aku mau kasih kunci gimana kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara kita. Nah, kunci tersebut ada di bacaan awal kita tadi, di 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Teman-teman, dari ayat ini kita tahu bahwa kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah, kita dipelihara Allah melalui iman kita, melalui kepercayaan kita pada karya keselamatan Allah, melalui kepercayaan kita kepada kebangkitan Kristus yang menghindarkan kita dari jerat maut. Nah, karya keselamatan Allah tadi itu merupakan inti dari karya pemeliharaan Allah terhadap manusia. Nah, pertanyaannya teman-teman, pertanyaan buat teman-teman sekalian dan secara khusus bagi saya secara pribadi, sudahkah kita mengimani Kristus untuk mengerti dan merasakan pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita sadar bahwa karya keselamatan Tuhan itu merupakan salah satu bentuk dan merupakan bentuk utama dari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing? Nah, teman-teman, semoga renungan hari ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita sekalian. Apakah kita sudah benar-benar mengimani karya keselamatan Allah itu sebagai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan akan karya keselamatan-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa karya keselamatan-Mu merupakan salah satu pemeliharaan-Mu untuk kami, di mana Engkau menghindarkan kami, melindungi kami dari kejatuhan kepada maut. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengimani hal tersebut, biarlah setiap kami boleh percaya hal tersebut dan tidak meragukan lagi akan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau sertai pimpin kami dalam kegiatan kami supaya kami boleh menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, segala ketidaksempurnaan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memperlengkapi setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu, biarlah Engkau saja yang menggunakan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.